presentasikan tentang cash method. Perkenalkan, nama saya Amelia Besari. Saya Yudhina Lestari. Saya Sepi Panjerina. Saya Maya Askia. Saya Maria Pakuresti. Saya Marlaila. Langsung saja ke pembahasan pertama. Di materi pertama ada Jadi di pembahasan pertama itu ada deret di tugasnya, instruksinya harus tertera bukti yang real. Ini bukti slip gaji. Jadi kasus 1 barisan dan aritmatika itu berdasarkan slip gaji yang tadi, bagaimana barisan gaji pokok karyawan selama 4 tahun jika kenaikan gaji setiap tahun sebesar 150.000. Jadi yang pertama diketahui itu ada gaji pokok awal itu 3.498.195 rupiah. Terus kenaikan gaji setiap tahunnya 150.000. Terus banyak periodenya 4 tahun sesuai soal. Terus barisan gaji pokoknya yang bulan pertama itu 3.498.195 rupiah. Terus yang kedua, karena tadi ada kenaikan 150.000 per bulan, jadi yang bulan pertama ditambah 150.000, jadinya 3.648.195 rupiah. Dan sama ke urutan ketiga dan keempat. Karena selisihnya itu sama, makanya itu jadinya barisan aritmatika. Terus yang kedua, itu berapakah total gaji pokok yang diterima karyawan selama 4 tahun berdasarkan barisan gaji tersebut. S4 itu di penjumlahan dari 4 tahun yang di atas tadi. Yang di atas. Nah, jadi dari yang U1, U2 ini, U3, U4 itu dijumlah. Jadi di sini. Terus ada rumusnya, SN sama dengan N per 2 dalam kurung A plus UN. Jadi N-nya itu tahunnya per 2, terus A ini dari ini tambah jadi S4 sama dengan 14.892.780 rupiah. Jadi total gaji pokok sama 4 tahun berdasarkan barisan gaji yang di nomor 1 tadi itu adalah 14.892.780 rupiah. Selanjutnya itu kasus 2. Bagaimana jika insentif awal karyawan sebesar 250 dan meningkat 10% setiap tahun? Bagaimana barisan insentif karyawan selama 4 tahun? Untuk barisan insentifnya kan 250-nya sudah diketahui, habis itu untuk U2 jadi satunya udah diketahui nih 250, untuk U2-nya 250 dikali 1 per 1,1 sama dengan 275.000. Untuk U3-nya hasil dari 275 itu dipindah ke sini dikalikan sama kali di atas 1,1, hasilnya yaitu 302.500. Untuk U4-nya juga sama seperti yang ini, yang di sininya dari ini habis itu dikali 1,1 sama dengan 332.750.
Karena perbandingan antara sukunya tetap 1,1 maka termasuk baris geometri dengan rasio lebih satu. Yang kedua, berapakah total insentif yang diterima karyawan selama 4 tahun berdasarkan barisan tersebut? Pertama kita masukkan rumusnya dulu. SN sama dengan A, rasio per N dikurang 1, rasio dikurang 1. SN nya tadi kan S sama dengan S4 sama dengan 250 nya ini sudah diketahui, dikali untuk rasionya yang 1,1 tadi 4 nya ini dari M yaitu jumlah tahun yang mulanya sama dengan 1 ini rumus, habis itu rasionya 0, rasionya ini langsung dihitung yang 1,1 tadi dikurang 1 hasilnya 0,1. Jadi S4 itu sama dengan 1.576.250.000. Total insentif selama 4 tahun adalah 1.576.250. Kasus kedua, kasus ketiga, jika potongan PPh 21 awal sebesar 345.971 dan menurun 20% setiap tahun, bagaimana barisan potongan pajak karyawan selama 3 tahun? Diketahuinya PPh 21 awalnya yaitu 345.971 dari sini, habis itu total penurunannya 20% per tahun dari sini, rasionya 0,8, banyak periodenya 3 tahun. Habis itu U1-nya langsung saja 345.971. Untuk U2-nya itu yang dari U1 diturunkan dikali 0,8, rasionya 0,8 sama dengan 276.770. Untuk U3-nya hasil dari U2 dikali 0,8 hasilnya tadi sama dengan 221.421. Karena nilai semakin kecil dan rasio kurang dari 1 maka termasuk barisan geometri menurun. Yang kedua, berapakah total potongan pajak yang dibayarkan karyawan selama 3 tahun berdasarkan barisan tersebut? Rumus deret geometri untuk rasio kurang dari 1 yaitu SN sama dengan A 1 dikurang rasio pangkat N 1 dikurang rasio S3 nya. Ini langsung kita masukkan dari hasil yang sebelumnya tadi yaitu 341.971 dikali satunya ini rumus sama dengan rasionya yang tadi yaitu 0,8, 3-nya ini jumlah periode yaitu 3 tahun. Hasil dari 1 dikurang 0,8 yaitu 0,2. Habis itu kita hitung ini dan hasilnya ini yaitu 846.046 rupiah. Jadi total potongan pajak selama 3 tahun adalah 800.046 rupiah. Yang kedua, anuitas selanjutnya. Yang kedua yaitu anuitas. Di sini ada cari masing-masing satu contoh kasus. Yang kedua yaitu contoh kasus perpetuasi, yang ketiga contoh kasus FP dan berdasarkan rumus tentukan PIT besar angsuran, jumlah periode dan tingkat bunga. Yang pertama yaitu contoh kasus present value. Kasus misalkan Anda ingin mengetahui nilai saat ini dari pembayaran sebesar 1 juta yang akan diterima setahun lagi dengan suku bunga 10%. Penyelesaiannya yaitu bisa dilihat rumus ini yaitu FP-nya sebesar 1 juta dan I-nya sebesar 10% yaitu sama dengan 0,10 dan N-nya 1 tahun. Rumus FP anuitas ini. Dan ini untuk cara penyelesaiannya FP tadi yang diketahui yaitu 1 juta. Setelah itu hasilnya ini sama dengan 9 juta 09 91 rupiah. Oh, 991
Rp991.000. Yang kedua itu portfolio value, seorang menabung RP 1 juta per tahun selama 5 tahun dengan bunga 10% per tahun. Diketahui yaitu A-nya sebesar 1 juta dan I-nya sebesar 10% dan N-nya sama dengan 5. Ini cara penyelesaiannya dan hasil yang didapatkan yaitu sebesar, habis itu yang ketiga. Yang ketiga yaitu seorang menerima pendapatan RP 1.200.000 per tahun selamanya. Tingkat bunga 8% per tahun. Bentukan present value. Present value dengan rumus A per I. FP sama dengan 1.200.000, sedangkan I-nya 0,08 dengan hasil 15 juta. Selanjutnya, yang berikutnya ini ada amortisasi. Tugasnya yaitu yang pertama buat tabel amortisasi masa-masa dengan bunga 21% untuk 15 tahun dan tabel amortisasi bunga 16% untuk 13 tahun. Terus yang kedua adalah ibunya masa-masa ketika bunganya baru yaitu 5%. Yang ketiga raja 4 meminjam 200 juta dari Bank Papua untuk membeli sebuah kendaraan. Pinjaman itu akan dilunasi selama 5 tahun, dicicil bulanan dengan bunga tetap 15%. Setelah melakukan pembayaran tepat 2 tahun, pejabat melihat tingkat bunga pinjaman di pasar telah turun menjadi 12%. Jika ia berminat untuk melunasi pinjamannya yang berbunga 18% dengan pinjaman baru berbunga 12%, namun Bank Papua hanya menyetujui pelunasan lebih cepat jika Raja Ampat bersedia membayar denda sebanyak 5% dari sisa pinjaman. Keputusan yang sebaiknya diambil Raja Ampat. Keputusan apa yang sebaiknya diambil Raja Ampat? Ya, selanjutnya penyelesaian yang satu. A. Diketahui bunga 21%, tenor 15 tahun, pinjaman awal 400 juta. Ditanyakan tabel amortisasi tahunan bunga 21% untuk 15 tahun. Di sini ada penyelesaian untuk mendapatkan nilai anuitasnya. Selanjutnya di sini ada tabel yang telah saya buat setelah dari rumus yang telah diselesaikan sebelumnya. Selanjutnya B. Diketahui bunga 15%, tenor 13 tahun dan pinjaman awal 522 juta 288.283 rupiah 54 sen. Ditanyakan tabel amortisasi tahunan bunga 12% untuk 13 tahun. Penyelesaiannya rumus bagian berikut. Didapatkan hasil yaitu 93 juta sekian, dan ke bawah tabel amortisasinya untuk 15% 13 tahun sebagai berikut. Selanjutnya yang nomor 2, diketahui pinjaman awal 400 juta, tenor awal 15 tahun atau 180 bulan, kalau bunga lama 21% itu 1,75% per bulan. Setelah 2 tahun atau 24 bulan ingin mau pelunasan dengan pinjaman baru, bunga barunya itu 5% atau 0,4167% per bulan. Lalu sisa tenor 13 tahun atau 146 bulan. Denda pelunasan 14 kali angsuran bulanan lama. Ditanyakan bunga baru 15%. 5%. Jawab, di sini ada angsuran bulanan lama yang 12%, terus
7 juta sekian, lalu denda pelunasan lebih cepat, denda 18 dikali 7 juta 322.449 rupiah. Lalu hasilnya didapatkan yaitu 131 juta sekian. Sisa saldo pinjaman setelah 24 bulan yaitu sebagai berikut, yaitu sisa 390 juta. Lalu total dana pinjaman baru yang dibutuhkan, pinjaman baru itu rumusnya itu sisa saldo ditambahkan denda ya, dan hasilnya adalah 522.288.283 rupiah. Lalu angsuran bulanan baru yang untuk bunga 5% didapatkan hasil angsurannya adalah 4.480 rupiah. Lalu yang nomor 3, data kasus Raja Ampat pinjaman awal 200 juta rupiah, jangka waktu 5 tahun atau 60 bulan. Lalu sistem angsuran bulanan atau anuitas, bunga lama 18%, bunga baru 12%, dan sudah membayar 2 tahun atau 24 bulan. Denda pelunasan 5% dari sisa pinjaman, angsuran bulanan pinjaman utama 18%, lalu bunga bulanan 18% dibagi 12 yaitu 1,5%. Untuk penyelesaiannya, rumus angsuran anuitas dapatkan hasil 5.080.000. Lalu sisa saldo pinjaman setelah 24 bulan dapat hasilnya 140 juta. Denda pelunasan 7 juta, total dana yang dibiayai ulang 140 juta ditambah 7 juta, hasilnya adalah 147 juta. Angsuran baru 12%, bunga bulanan 12% per 12 yaitu 1%. Sisa tenor 60 kurang 24 atau 36 bulan, dan didapatkan angsuran baru 4.880 per bulan. Perbandingan total pembayaran tetap bunga 18% itu 182.880.000, financing bunga 12% 175.680.000, analisis penghematan 182.880 dikurangi 175.680 didapatkan hasil 7.200.000. Denda 7 juta, penghematan masih lebih besar dari denda. Ya, berikutnya akan dijelaskan oleh selanjutnya ada tes mental tentang saham. Dari artikel yang mencari tentang perkembangan berita saham, berbeda pada lebih dari 2 dekade melantai di bursa, saham BBRI naik 48 kali, yang mana sumbernya itu dari CNBC Indonesia, dari rilis di tanggal 17 Desember 2025. Isinya adalah saham BBRI mengalami penguatan seiring peningkatan laba bersih tahunan, yang mana penguatan saham BBRI tetap berlanjut seiring dengan stabilitas kinerja fundamental perseroan. Berdasarkan respon positif fundamental perusahaan yang kuat dan dividen yang konsisten. Kemudian kesimpulan beritanya, BBRI memiliki fundamental kuat karena fokus pada memperhitungkan aksi korporasi berupa stock split dan private issue, laba dan dividen yang stabil meningkatkan kepercayaan investor. Maka saham BBRI ini cocok untuk investasi jangka panjang. Nah, dari data harga saham di 2 tahun dalam waktu jangka 2 tahun, PT Bank Rakyat Indonesia (BBRI) tahun harga rata-rata saham memiliki di tanggal 2023. Di tahun 2023 itu di 5.260, sedangkan tahun 2024 5.225, yang mana
Dari kasus tersebut diambil cara menghitungkan seorang investor membeli 1.000 lembar saham BBRI di awal 2023 dengan harga 5.250 per lembar yang menjualnya di akhir 2024 seharga 5.525 per lembar. Maka perhitungannya dari modal awal 1.000 dikali 5.250 sekitar 5.250. Kemudian nilai jualnya di 1.000 dikali 5.525 didapat 5.525.000. Maka keuntungannya dari harga nilai jual dikurang dengan modal awal didapatkan 275.000. Kesimpulannya, investor memperoleh capital gain di 275.000 yang menunjukkan bahwa saham memberikan keuntungan dari selisih harga. Kemudian dari judul berita kejatuhan saham versus obligasi Sambut 2026 bersumber dari CNBC Indonesia. Isinya adalah Direktur Utama PT Akris Asset Management, Louis Bedowi, optimis terhadap prospek pertumbuhan pasar keuangan Republik Indonesia tahun 2026 seiring dengan keyakinan pasar terhadap fundamental ekonomi RI ditopang program stimulus dan kebijakan pemerintah yang pro-growth dalam pasar obligasi nasabah diincar reksadana pendapatan tetap. Dari analisis berita ini, kesimpulannya adalah obligasi negara relatif memiliki resiko yang tidak cocok untuk investor yang konservatif. Kemudian dari segi itu, next, contoh kasus obligasi. Kasusnya adalah investor membeli obligasi negara dengan nominal 10 juta dengan kupon 6% per tahun, jangka waktu 1 tahun. Maka perhitungan kuponnya adalah kuponnya 6% dikali 10 juta, maka mendapatkan kupon 600.000 per tahun. Jika dijual di tahun 2024 pada harga 102%, maka harga jualnya 102% dikali dengan 10 juta mendapatkan 10.200.000. Berarti capital gain-nya atau keuntungannya ada di 200.000. Kemudian total keuntungan di kupon 600.000, capital gain-nya 200, maka totalnya adalah 800. Obligasi memberikan pendapatan tetap plus capital gain, cocok untuk investasi yang aman. Secara umum kesimpulannya adalah bahwa saham ini memiliki potensi keuntungan tinggi tetapi memiliki resiko yang tinggi juga. Obligasi adalah kesimpulan dengan persen yang lebih stabil dan pendapatan yang tetap. Sebaiknya investor mengkombinasikan antara saham dengan obligasi. Selanjutnya analisis dari presiasi akan dilakukan oleh Mas. Ini ada tugas case methodnya. Yang pertama, emitas, contoh data kredit penjualan kendaraan bank, misal data kredit, harga kendaraan sebesar 150.000, uang muka atau DP 30.000, 150 juta dan 30 juta. Jumlah kredit pinjaman 120 juta, jangka waktu 3 tahun atau 36 bulan. Suku bunga 12% per tahun sama dengan 1% per bulan. Sistem angsuran yaitu anuitas. Perhitungan angsuran anuitas yaitu rumusnya sebagai berikut. Keterangannya: A. Angsuran per periode, P. Pokok pinjaman, I. Bunga per periode, N. Jumlah periode. Substitusi A sama dengan 120 juta kali 0,01 per 1 min dalam kurung 1,01 dalam kurung min 36, hasilnya 3.945.717 rupiah. Oke, next. Tabel simulasi amortisasi sebagai berikut. Sinking atau dana pelunasan, misal perusahaan yang melunasi pinjaman sebesar 120 juta dalam 3 tahun, bunga investasi 10% per tahun. Rumus sinking fund yaitu sebagai berikut dan akan menghasilkan sebesar 36.253.776 sekian.
Yang kedua, metode depresiasi. Metode garis lurus straight line method. Metode ini membebankan biaya depresiasi dalam jumlah yang sama setiap tahun dan paling sering digunakan karena sederhana. Studi kasus tes method, PT Maju Jaya membeli mesin produksi dengan rincian harga toleran sebesar 150 juta, nilai residu 30 juta, masa manfaat 5 tahun, metode depresiasi garis lurus. Perhitungan depresiasi harga perolehan dikurangi nilai residu sama dengan masa manfaat. Ini adalah hasil harga perolehan dikurang nilai residu dibagi 5 tahun sama dengan 20 juta. Maka depresiasi per tahunnya adalah 20 juta. Tabel depresiasinya sebagai berikut. Jurnal akuntansi depresiasi dicatat setiap akhir periode. Beban depresiasi mesin 20 juta, akumulasi depresiasi mesin 20 juta, penjelasan beban depresiasi mengurangi laba, akumulasi depresiasi mengurangi nilai aset di neraca. Baik, itu saja tadi penjelasan dari saya. Itu tadi penjelasan dari kami. Mohon maaf jika ada terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.